Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harli Unanda. Saya dari kelompok 5 Internet of Things kelas H, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Harli Unanda. Yang kedua, Adri Adiananta. Yang ketiga, Salzafira Beliananda Birton. Yang keempat, Torik Febriansyah. Dan yang kelima, Nisa Patricia. Sebelum membahas hukum administrasi negara, alangkah lebih baik kita mencoba terlebih dahulu membedah dalam arti kata per kata. Dimulai dengan kata administrasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi berarti usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Ketika kita memahami administrasi secara sempit, maka arti administrasi itu hanya akan terbatas pada catat-mencatat, tulis-menulis, ketik-mengetik, surat-menyurat, serta penyimpanan dan pengurusan masalah pada tata usahaan saja. Dalam pengertian sempit ini, maka administrasi sama dengan tata usaha. Sementara, administrasi dalam hukum administrasi negara mempunyai arti yang luas. Nah, apa arti administrasi dalam hukum administrasi negara? Hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Adri Adiananta. Hukum administrasi negara, menurut Lockman, adalah hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan dan yang memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas istimewa mereka. Administrasi negara diberi tugas mengatur kepentingan umum, misalnya kesehatan masyarakat, pengajaran, dan lain sebagainya. Istilah administrasi negara adalah terjemahan dari administratif recht yang juga diterjemahkan menjadi istilah lain seperti hukum tata pemerintah atau juga hukum tata usaha negara. Pada asasnya, semua badan kenegaraan sama seperti semua subjek hukum lain yang tunduk kepada hukum privat. Administrasi negara dapat menjalankan tugasnya karena peraturan-peraturan hukum administrasi negara tersebut lebih memaksa daripada hukum privat. Hukum administrasi negara memerlukan peraturan-peraturan yang lebih memaksa daripada hukum privat karena tidak semua orang cenderung secara sukarela menaati perintah administrasi negara apabila perintah tersebut dikeluarkan berdasarkan hukum privat. Hukum administrasi negara lebih memaksa supaya penyelenggaraan kepentingan umum lebih terjamin, misalnya kekuasaan hak pencabutan dan juga pemungutan pajak. Sekian penjelasan mengenai pengertian dan istilah mengenai hukum administrasi negara, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai sumber-sumber hukum administrasi negara. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum administrasi negara. Menurut Utrecht, sumber-sumber hukum administrasi negara ada 4 macam, yaitu yang pertama, undang-undang, kedua, praktek administrasi negara, ketiga, jurisprudensi, dan yang keempat, ada pendapat para ahli hukum administrasi negara. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang undang-undang, yaitu aturan-aturan hak administrasi negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dilaksanakan lebih lanjut oleh undang-undang. Yang kedua ada praktek administrasi negara, yaitu dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap penting dalam rangka pelayanan pada masyarakat meskipun belum ada aturannya dalam undang-undang. Dan yang ketiga ada jurisprudensi, yaitu keputusan hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat dijadikan sumber hukum administrasi negara. Dan yang terakhir yaitu pendapat para ahli hukum administrasi negara, di mana pendapat para ahli, terutama teori-teori yang baru mengenai pelaksanaan hukum administrasi negara atau HAN, dapat dijadikan sumber hukum administrasi negara. Jadi, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup hukum administrasi negara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Prajudi Atmosudirjo, ruang lingkup hukum administrasi negara meliputi 1.
hukum tentang dasar-dasar negara dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. 2. Hukum tentang organisasi dari administrasi negara. 3. Hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara yang bersifat yuridis. 4. Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. 5. Hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang dibagi menjadi 4, yaitu hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, hukum administrasi material, dan hukum administrasi perusahaan negara. 6. Hukum tentang peradilan administrasi negara. Lalu, menurut Kusumadi Pujosowojo, membagi bidang-bidang pokok yang merupakan lapangan hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara yang diambil dari Undang-Undang Dasar sementara adalah sebagai berikut. Hukum tata pemerintahan, hukum tata keuangan, hukum hubungan luar negeri, hukum pertahanan negara dan keamanan umum. Itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan dibahas mengenai ruang lingkup hukum administrasi negara menurut beberapa ahli yang dikutip dari buku Hukum Administrasi Negara disusun oleh Bewara Gemino, SH, MSI. Yang pertama, menurut Van Vollenhoven. Berdasarkan buku yang berjudul Omtrek van het Administratief Recht, hukum administrasi negara dibagi menjadi 4, yaitu hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara. Lalu yang kedua, menurut Walter Burkhardt. Menurut Walter Burkhardt, ruang lingkup hukum administrasi negara dibagi menjadi 3, yaitu hukum kepolisian, hukum kelembagaan, hukum keuangan. Dalam hukum kepolisian dalam arti alat administrasi yang bersifat preventif. Selain itu juga sebagai pengawas pembangunan, kebakaran, lalu lintas, dan lalu lintas perdagangan atau ekspor impor. Dalam hukum kelembagaan, administrasi negara wajib mengatur hubungan hukum sesuai dengan tugas penyelenggara kesejahteraan rakyat. Lalu yang ketiga, hukum keuangan. Hukum keuangan yaitu aturan-aturan mengenai keuangan negara seperti bea cukai, pajak, peredaran uang, pembiayaan negara, dan sebagainya. Ya, itulah penjelasan tentang pengertian dan ruang lingkup hukum administrasi negara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua karena sudah mau menonton video ini. And don't forget to like and share this video. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.